Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling Islam, yaitu Bapak Ali Syahbana M.Hum dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farrajahu. Amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang pendekatan-pendekatan dalam bimbingan konseling Islam, yaitu pendekatan fitrah, sa'adah mutawazzinah, kemandirian, keterbukaan, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam bimbingan konseling Islam, yaitu pendekatan fitrah, sa'adah mutawazzinah, kemandirian, keterbukaan, dan pendekatan sukarela. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada siswa atau individu dalam rangka untuk mengenal diri, mengenal lingkungan, dan menentukan masa depan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan fitrah. Pendekatan ini memandang bahwa manusia itu mempunyai potensi untuk sehat secara fisik maupun mental, dan mempunyai potensi untuk menyembuhkan dirinya dari penyakit, baik itu penyakit fisik maupun mental. Kemudian fitrah di sini dimaksud dengan naluri manusia untuk beragama dan tauhid. Karena pada dasarnya semua individu itu sudah diberikan kecenderungan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring berjalannya waktu, bisa kita ibaratkan seperti tumbuhan, jika tidak dirawat, tidak dipupuk, dan tidak dijaga, maka akan terkena hama atau penyakit. Begitu juga dengan individu atau seorang manusia. Sudah mempunyai keimanan, namun jika tidak dirawat dengan zikrullah, tidak dengan bersedekah atau yang lainnya, maka akan terkena penyakit seperti penyakit lalai, penyakit hati, dan sebagainya, yang membuat manusia menjadi melakukan hal-hal yang tidak baik dan terjerumus kepada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, disinilah tugas seorang konselor untuk mengingatkan, untuk mengajak kembali individu tersebut untuk menjadi lebih baik, untuk menjadikan ia kembali ke jalan yang benar. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Furqan Al-Warid, yang akan menjelaskan tentang pendekatan sa'adah mutawazzinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah bimbingan konseling yang saya cintai, teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian yaitu metode pendekatan sa'adah mutawazzinah secara singkat. Sebagaimana diketahui bahwasanya Islam merupakan hakikat agama yang mengajarkan kebahagiaan dunia untuk kebahagiaan akhirat. Islam tidak hanya mengajarkan tentang kebahagiaan dunia, begitu pula tidak hanya mengajarkan tentang kebahagiaan akhirat. Islam mengajarkan dua-duanya agar kita menjadi orang-orang yang selalu bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang kita minta setiap akhir doa kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu, pendekatan sa'adah mutawazzinah adalah salah satu pendekatan yang harus wajib diketahui oleh para konselor untuk para konselingnya. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa juga harus mengetahui tentang hal tersebut.
Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baiklah, saya selaku dari kelompok 4 dari pemateri yang ketiga akan mempresentasikan tentang pendekatan kemandirian. Pendekatan kemandirian itu dilakukan atas dasar nilai yang dimaknai bersumber dari asas kerahasiaan. Upaya pemahaman kembali konsep diri bagi konseli hendaknya dilakukan oleh konselor dengan membangkitkan kembali rasa self-confident atau rasa percaya diri bagi setiap individu sehingga merasa mampu untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Rasa percaya diri atau self-confident ini merupakan fenomena pemahaman tentang dirinya dan salah satu hasil sebagaimana yang ingin dicapai dari layanan konseling yang diberikan. Setiap orang memang dituntut untuk mandiri dalam segala hal sehingga dapat dilakukan bahwa kemandirian merupakan kunci dari keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan tidak akan merubah nasib seorang jika tidak dia secara mandiri yang mau berubah nasibnya. Sebagaimana telah disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11, setiap orang juga kelak di akhirat akan mempertanggungjawabkan amal ibadah mereka masing-masing secara mandiri di hadapan Tuhan. Dalam konteks konseling Islami, konseling dituntut untuk bisa menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya. Konselor hanya berperan sebagai pemberi solusi. Pandangan-pandangan dan pertimbangan saja. Yang berperan aktif menyelesaikan masalah konseli sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum fastaghfirullah li wa lakum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang jenis-jenis pendekatan dalam bimbingan konseling Islam. Yang keempat, pendekatan secara keterbukaan, yang dimana pendekatan secara keterbukaan ini dititik beratkan kepada konselor maupun konseli. Karena apa? Karena ketika orang menyampaikan masalah, tentu mereka harus secara terbuka menyampaikan masalahnya. Jangan tertutup-tutup, karena yang tertutup-tutup itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan menimbulkan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh sebab itu sang konselor diharuskan untuk terbuka menyampaikan masalahnya kepada konseli sehingga sang konseli dapat mencerna dengan baik masalahnya dan memberikan solusi yang terbaik bagi masalahnya. Contoh ketika konselor mengalami masalah tentang seringkali mereka bermabuk-mabukan, tentu konselor harus menyampaikan kegiatan bermabuk-mabukannya jangan ada yang ditutupi, sehingga nanti konseli bisa memberikan sebuah solusi untuk bagaimana caranya agar konselor berhenti dalam mengkonsumsi atau meminum minuman yang mabuk-mabukan. Yang kelima atau pendekatan yang terakhir ini pendekatan yang sukarela, yang dimana ini dititik beratkan kepada seorang konselor. Karena apa? Karena suatu yang dilakukan secara terpaksa itu tidak akan berjalan lancar, sehingga sang konselor lebih utama atau lebih baik jika dia menyampaikan masalah secara sukarela dan tidak dalam keadaan yang terpaksa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.